Salam jumpa saudara, 3 laporan utama tadi merangkai jumpa kita dalam Kompas Petang hari ini 17 April 2025. Saya Tifal Solesa akan bersama Anda nanti di paruh kedua program ini. Namun untuk paruh pertama, Anda akan bersama Cynthia Rombas. Bahwa tersangka MSF usia 33 tahun adalah dokter kandungan bersangkutan ini memiliki izin ya di beberapa rumah sakit yang ada di Garut. Pelaku dalam hal ini dokter yang dikunjungi menawarkan untuk kunjungan praktek di tempat kediaman korban. Untuk perbuatan tercela yang dilakukan oleh tersangka karena bertentangan dengan kemanusiaan dan mencoreng marwah organisasi profesi kedokteran Indonesia. Saudara dokter kandungan Syafril Firdaus ditetapkan sebagai tersangka pelecehan seksual seorang pasien. Dalam kasus ini polisi telah mendapatkan 2 alat bukti dan memeriksa 10 saksi. Kasus ini berbeda dengan dugaan pelecehan di ruang pemeriksaan yang rekaman kejadiannya sempat tersebar ke publik. Polisi mengatakan korban awalnya mendatangi klinik di Garut untuk memeriksa masalah kesehatan kepada pelaku. Selanjutnya pelaku menawarkan kunjungan praktik ke rumah korban untuk tindakan medis. Usai tindakan, dokter Syafril meminta korban mengantarkan pulang ke indekos sebab pelaku tidak membawa kendaraan pribadi. Di indekos itulah dokter Syafril melakukan tindakan pelecehan kepada korban. Sementara untuk kasus dugaan pelecehan di ruang klinik, polisi masih menunggu laporan korban. Dilakukan pemeriksaan, kemudian dilakukan juga menyuntik tadi yang disampaikan oleh Bapak Kabid Humas, dan pembayarannya itu dilakukan di tempat tinggal pelaku. Karena tadi pelaku datang menggunakan kendaraan ojek online, pelaku menyampaikan bahwa minta diantarkan pulang kepada korban. Pelaku menawarkan untuk pembayaran itu dilakukan di dalam rumah. Ketika terjadi di dalam rumah, pelaku mengunci pintu, kemudian mendekati korban. Hingga kini saudara, korban yang telah melapor ke polisi berjumlah 1 orang. Sementara korban yang videonya viral di media sosial belum melapor ke polisi. Polisi membuka posko pengaduan dan mendorong para korban melapor ke polisi sebab sulit melakukan penyelidikan jika tidak ada laporan. Kepada polisi pelaku mengaku 4 kali melakukan pelecehan terhadap para pasien. Polda Jawa Barat dan Polres Garut mengungkap modus pelecehan seksual yang dilakukan dokter kandungan di Garut. Polisi menyebut dari salah satu korban, tersangka melakukan pelecehan seksual di indekosnya setelah menawarkan jasa penyuntikan vaksin di luar klinik. Pelaku juga diduga melakukan pelecehan seksual saat melakukan pemeriksaan USG seperti dalam video CCTV yang beredar di media sosial. Pelaku juga melanggar prosedur penanganan terhadap pasien. Kepada polisi, pelaku mengaku melakukan pelecehan seksual kepada 4 orang korban. Maskernya buka. Maskernya buka. Kenapa tiba-tiba motifnya apa dibahas? Maskernya buka. Maskernya. Ikatan Dokter Indonesia Garut mengutuk perbuatan Dr. Syafril karena bertentangan dengan kemanusiaan dan mencoreng profesi kedokteran. IDI memproses pelanggaran etika dan disiplin atas Dr. Syafril atas perbuatannya melakukan pelecehan seksual kepada pasiennya. Sementara untuk pencabutan surat tanda registrasi dan izin praktik berada di ranah Konsil Kedokteran Indonesia dan Kementerian Kesehatan. Keprihatinan yang mendalam dan dukungan moral terhadap para korban pelecehan seksual ini, serta mengutuk perbuatan tercela yang dilakukan oleh tersangka karena bertentangan dengan kemanusiaan dan mencoreng marwah organisasi profesi
Kedokteran Indonesia. Yang kita lakukan dalam hal ini adalah proses pelanggaran dan etika, termasuk disiplin profesi, karena beliau adalah seorang dokter. Kemudian modus tersangka MSF adalah melakukan suntik vaksin gonore kepada korban saudara yang berusia 24 tahun ini yang dilakukan di luar klinik, yaitu di kediaman orang tua korban. Polisi telah menangkap dan menetapkan tersangka kepada dokter kandungan Syafril Firdaus dalam kasus pelecehan seksual kepada pasiennya di Garut, Jawa Barat. Kepada polisi, tersangka mengaku melakukan pelecehan seksual terhadap 4 orang. Modus pelecehan seksual yang dilakukan tersangka mulai dari menawarkan layanan pribadi vaksin kepada korban hingga pemeriksaan USG yang diduga melanggar prosedur. Soal prosedur pemeriksaan, dokter spesialis kandungan Yusfa Rashid menyebut salah satu hal penting yang harus diperhatikan pasien dalam pemeriksaan USG ialah dokter harus didampingi suster atau bidan perempuan dan tidak boleh ada sentuhan fisik saat pemeriksaan. Ya, atau saat menyentuh pasien itu dilakukan oleh suster perempuan, bukan oleh dokter langsung. Yes. Jadi sebenarnya dalam pemeriksaan USG hampir bisa dipastikan tidak ada sentuhan skin to skin antara dokter pemeriksa dengan pasien, karena dokter memegang probe, sebelah tangannya akan memegang atau berada di board USG. Kriminolog Hanifah Hasna menyebut bukti kasus dugaan pelecehan seksual Dr. Syafril Firdaus sangat jelas. Rekaman CCTV di dalam klinik bisa menjadi salah satu bukti kuat untuk melengkapi kasus pelecehan seksual Dr. Syafril. Jelasan ya, di situ ada pelaku, ada korban, ada barang-barang di situ yang menunjukkan dia ada di suatu ruangan medis. Menurut saya ini adalah bukti yang sangat tepat gitu ya. Selain kita harus mencari apakah ada CCTV dan lain-lain. Mungkin ada CCTV di situ, jangan-jangan sudah terjadi pelecehan sebelumnya. Dan mungkin juga ketika si korban itu melaporkan ke kepolisian, mungkin tanggapannya kurang cepat. Sementara pada saat ini nampaknya sepertinya di Indonesia itu no viral no justice, dan ini adalah cara-cara yang cepat digunakan oleh masyarakat untuk membuat laporannya itu menjadi segera diterima. Ada wake up call terhadap proses medis gitu ya, sehingga kita menjadi teredukasi lagi bahwa seperti yang disampaikan Dr. Yuswa tadi, bagaimana prosedur kedokteran itu sekarang sudah tersampaikan ke masyarakat, sehingga masyarakat ketika berobat mereka punya hak untuk menanyakan, dok kenapa sendirian, dokternya di mana? Hingga saat ini polisi sudah menerima 2 laporan korban pelecehan seksual Dr. Syafril Firdaus. Polisi sudah membuka posko pengaduan kepada korban lain yang menjadi korban dokter kandungan untuk berani melaporkan pelecehan seksual yang dialami. Tim Liputan Kompas TV. Informasi lebih lengkap terkait proses hukum terhadap dokter kandungan di Garut tersangka pelecehan seksual. Kita sudah bersama dengan Kapolres Garut AKBP Muhammad Fajar Gemilang. Selamat sore Pak Kapolres, terima kasih sudah memberikan waktunya di Kompas Petang. Pak Kapolres, sejauh ini boleh dikonfirmasi kembali berapa orang yang menjadi korban pelecehan dari tersangka Dr. Syafril ini? Baik, selamat sore. Terima kasih Mbak Cynthia. Jadi kami menginformasikan bahwa Polres Garut telah menetapkan status tersangka kepada Saudara FS dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual. Tersangka FS ini merupakan oknum dokter kandungan yang berpraktek di salah satu klinik di Kabupaten Garut. Saat ini juga tersangka sudah kami lakukan penahanan di Polres Garut. Dari hasil pemeriksaan, memang pelaku mengakui 4 kali melakukan pelecehan atau perbuatan kekerasan seksual. Demikian. Dari 4 orang ini, korban yang jumlahnya sudah dirilis polisi ini, apakah hanya berasal informasinya dari pelaku atau ada korban-korban yang termasuk memberikan laporan ke polisi? Sementara itu adalah merupakan hasil dari pemeriksaan sementara yang kami lakukan terhadap pelaku. Adapun korban yang sudah melaporkan ke Polres Garut itu baru 1, yang membuat laporan tertulis itu baru 1. Ada korban 1 lagi, namun yang bersangkutan masih belum bersedia untuk membuat
laporan secara tertulis ke polisian. Dan ini kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya para korban, agar dapat dan mau membuat laporan kepada kepolisian sehingga perkara ini lebih jelas dan kami bisa menangani dengan cepat. Demikian. Pak Kapolres, berhubung ini adalah kasus pelecehan seksual yang memang sangat rentan terhadap perempuan. Adakah skema dari kepolisian Polres Garut untuk setidaknya menjemput bola ketika tidak ada laporan? Apa yang setidaknya bisa dilakukan? Betul Mbak Cynthia, sudah ya kita lakukan. Ketika viral di media sosial tersebut, pada dasarnya belum ada laporan. Belum ada laporan baik dari korban maupun masyarakat. Jadi kami langsung menindaklanjuti bersama Polres Garut dan Polda Jawa Barat membentuk tim khusus meskipun belum ada laporan. Kemudian kami menyelidiki bahwa video tersebut itu apakah berada di wilayah Garut atau di luar wilayah Garut. Dan ternyata dari hasil penyelidikan memang itu klinik berada di Kabupaten wilayah Garut. Jadi meskipun tanpa ada laporan, kami sudah melakukan proses penyelidikan untuk melihat sejauh mana apakah itu terjadi di wilayah hukum Kabupaten Garut atau di luar. Demikian Mbak Singgih. Artinya bisa dipastikan bahwa korbannya bisa lebih dari 4 orang? Kami masih mendalami, kita periksa seluruh saksi-saksi termasuk pelaku yang masih mengakui bahwa yang bersangkutan melakukan itu terhadap 4 orang. Kami akan menerima pelayanan posko pengaduan kepada seluruh masyarakat yang menjadi korban dari si pelaku ini, sehingga berapa korban yang akan kami data, yang identifikasi, dan kami bisa memastikan perlindungan terhadap hak-hak korban dan kerahasiaan identitas korban akan kami jamin. Demikian Mbak Cindy. Lalu bagaimana modus pelaku ini bisa dikatakan memperdayai korban perempuan yang mungkin rata-rata adalah ibu hamil? Dan mengapa peristiwa ini bisa dikatakan berlarut cukup panjang yang terjadi pada 2024 lalu? Baik, yang pertama memang ini pelaku ini memanfaatkan profesinya sebagai dokter kandungan. Memanfaatkan profesinya sebagai dokter kandungan di salah satu klinik swasta yang ada di Kabupaten Garut. Kemudian permasalahannya ini adalah ketika peristiwa ini terjadi di ruangan tertutup di mana hanya ada dokter dan pasien, sehingga orang lain yang di luar ruangan tersebut itu tidak bisa mengetahui. Demikian juga dengan kepolisian. Kepolisian bisa tahu apabila korban ataupun ada masyarakat yang melihat dan mengetahui itu bisa melaporkan. Sementara kejadian ini adalah terjadi sekitar 10 bulan yang lalu. Sekitar 10 bulan yang lalu. Tanpa ada laporan pengaduan masyarakat kepada kami. Sehingga pada saat viral, kami tentu langsung melakukan penyelidikan untuk mengetahui apakah ini memang terjadi di klinik yang ada di Kabupaten Garut atau di luar Kabupaten Garut. Demikian. Untuk CCTV sendiri ini sudahkah diselidiki, dirunut, bagaimana CCTV ini bisa beredar? Karena kan kalau dilihat dari posisinya artinya pemilik CCTV di bawah kekuasaan klinik. Pak Kapolres. Baik, ya. Ya, terkait dengan CCTV, Pak Kapolres. Kenapa CCTV, Mbak? Ya, terkait dengan CCTV ini kan beredar di media sosial. Tapi kita tahu dari posisinya CCTV ini berada di atas ruang praktik yang artinya di bawah kekuasaan klinik. Apakah CCTV ini memang disebarluaskan dari klinik atau seperti apa berdasarkan penyelidikan sementara? Baik, itu memang kami menyelidiki hal itu secara terpisah, Mbak ya. Mohon maaf sempat terputus Pak Kapolres, bisa diulang kembali? Dan ada di viral. Memang terkait dengan CCTV yang beredar, kita juga lakukan penyelidikan, apakah ini memang tersebar secara disengaja atau tidak. Namun fokus kami adalah terhadap tindakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap para korban ini. Jadi kami lebih fokus terhadap perbuatan-perbuatan tidak pidana kekerasan ini untuk mengungkap lebih jauh bagaimana para pelaku, bagaimana pelaku ini melakukan perbuatannya kepada para korban. Nanti secara terpisah kita akan cek sejauh mana
CCTV dan rekaman ini bisa tersebar ke media sosial. Demikian. Ya, meskipun di sisi lain CCTV inilah yang membantu kasus ini terungkap. Pak Kapolres, terkait dengan korban yang berada dalam rekaman video yang viral, ini artinya belum ada laporan dari korban yang satu ini ya, Pak Kapolres ya. Apakah dari pihak kepolisian sudah sempat mencari tahu keberadaan dari korban yang satu ini? Betul, untuk yang viral, kebetulan memang kami belum bisa mendapatkan laporan secara tertulis. Namun kami sudah menelusuri bahwa dan bisa komunikasi dengan yang bersangkutan, kepada korban yang ada di video tersebut untuk segera membuat laporan. Namun kami paham psikologis korban, mereka rata-rata memiliki kekhawatiran, malu, baik kepada keluarga, suami dan anak-anaknya. Sehingga khusus yang viral ini, korban meminta waktu bahwa dia akan berkonsultasi kepada keluarga, khususnya kepada suami. Nah, ini kami dari kepolisian, dari penyidik juga harus memperhatikan psikologi para korban. Karena memang permasalahan-permasalahan pelecehan seksual itu sangat rentan dengan kehormatan pribadi yang kami harus tetap jaga dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih atas informasinya. Kapolres Garut sudah memberikan informasi terkini ke Kompas Petang. Terima kasih, selamat sore Pak Kapolres. Selamat sore. Saudara, arus lalu lintas menuju Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara macet parah sejak Kamis pagi. Kemacetan terjadi di sepanjang ruas Jalan Yosudarso maupun di Tol Priok. Apa penyebabnya? Informasinya usai jeda. Ban pesawat Garuda Indonesia diduga terlepas saat melakukan pendaratan di Bandara Raja Haji Visa Bililang, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.